Dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan dari Wakil Presiden Republik Indonesia yang dilanjutkan dengan pemukulan gong sebagai tanda peresmian pembukaan seminar tentang proteksi dan monetisasi hak kekayaan intelektual untuk industri film di Indonesia. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hormati Saudara Menteri Hukum dan HAM, Saudara Menteri Kominfo, Badan Kreatif Hamunaf, Sheila, Ketua Asosiasi dan seluruh peserta. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini berbicara di kesempatan untuk memajukan industri kreatif kita khususnya film. Tadi sudah disampaikan bagaimana industri film dampaknya dan perbandingannya. Pada saat ekonomi dunia, industrinya beralih ke Cina, sebelumnya ke Jepang, Korea, dan sebagainya ke Asia, orang bertanya, tinggal di Amerika, apa yang tinggal yang menonjol kalau industri tidak lagi memberikan suatu dampak yang besar? Saya bilang cuma 3 yang menonjol di Amerika yang menghidupkan ekonomi Amerika. Yang pertama hiburan, khususnya film. Kedua IT, dan ketiga industri pertahanan. Dan tentu juga industri lainnya tetap, tapi itulah yang paling menonjol. Artinya film atau hiburan dapat, negara besar pun dapat berkembang antara lain karena konsistensi dan juga hidupnya industri-industri itu di negeri itu. Tentu tadi sudah digambarkan bagaimana India, yang Bollywood, yang tiap hari walaupun sejak dulu menari ternyata orang tidak bosan. Itu berbeda kita di Indonesia, film kita itu punya tren. Kalau zamannya Widyawati trennya love story. Love story terus. Kemudian muncul film humor terus dibikin. Setelah itu muncul film setan-setanan gitu kan. Ajaib-ajaib. Sekarang lagi tren film biografi, sejarah, tuntunan. Jadi di samping tentu, tapi ada tren begitu. Tapi pada intinya adalah apapun yang kita diharapkan di sini, seperti digambarkan tadi, yang pertama adalah mutu, karena film itu tentu yang pertama orang datang film ingin enak ditonton kan. Itu yang pertama, yang baik. Tapi baik juga ada bermacam baiknya. Saya beberapa kali nonton film biografi atau sejarah orang-orang besar. Itu mengandung 2 hal. Tuntunan, untuk memberikan kita tuntunan dan tontonan. Ada yang tuntunannya bagus, sebagai tontonan tidak bagus. Ada sebagai tontonan bagus, tapi tuntunan tidak bagus. Tentu ada dua-duanya, sebagai tontonan baik, tontonan juga baik. Tapi orang datang ke bioskop bukan untuk mendapatkan nasihat sebenarnya kan, tapi ingin enak ditonton kan. Ya, kalau untuk dapat nasihat, ya tinggal kita hadiri ceramah atau acara subuh macam-macam itu cukup tuh. Tapi pada akhirnya ingin mendapat tontonan yang baik. Tentu ini di sini letaknya saya kira lingkaran setannya Pak Menteri. Untuk mendapat tontonan yang baik tentu dibutuhkan biaya yang besar juga. Walaupun ada juga yang kreatif yang dengan biaya tidak besar. Jadi harus menguntungkan.
Untuk menguntungkan harus dijaga, jangan tadi dibajak kiri kanan sehingga ini. Tapi kalau memang, tapi sulitnya juga orang bajak karena filmnya baik. Kalau film jelek pasti orang tidak bajak kan. Buat apa kita bajak film jelek, siapa yang beli juga CD-nya kan? Atau apanya. Nah. Jadi vicious cycle-nya memang. Kalau hak tidak dijaga, dia pengusaha tidak untung. Kalau tidak untung, dia tidak bisa bikin film yang baik. Nah, dari sisi sini, jadi apabila kita ingin berbicara film nasional, tentu dua hal inilah yang menjadi bahagian. Yang mana dulu, film baik dulu, atau menjaga dulu. Tentu film yang baik dulu. Bikin film baik, baru apapun selama kreatif, itu orang apapun bisa ditonton. Ternyata masakan bisa ditonton dengan baik, Sheila punya film kan. Tabur rasa. Ya seperti setan juga orang nonton kalau baik, walaupun lama-lama bosan juga. Tapi kalau tidak baik orang bosan kan. Jadi sama dengan apabila bikin tren tentang biografi atau sejarah orang besar. Ya, tapi itu yang seperti itu kelihatannya hanya hidup karena sponsor, ya kan. Kalau tanpa sponsor juga tidak bisa berjalan gitu kan. Jadi lain lagi. Tentu yang kita bicara di sini adalah film yang secara hidup secara komersial, bukan karena dia dapat ditonton karena banyaknya sponsor yang membiayai film itu. Tidak ada urusannya untung rugi, tapi untuk karena ada sponsor yang biayanya. Itu lagi tren baru juga. Kalau kita lihat begitu banyak sponsor, ini acara konferensi atau film itu kadang-kadang kita tentukan. Tapi oke, itu juga satu cara untuk kreatif juga. Itu kita harus menghargai itu juga semuanya. Tapi itu bahagian daripada ini semua. Nah, kalau apabila kita bicara tentang hak intelektual, hak kekayaan intelektual, HKI, tentu bagi kita saya kira undang-undangnya sudah banyak, aturannya banyak, polisinya banyak, cuma karena ini masalah teknologi, ya teknologi. Jadi harus dilawan juga dengan teknologi juga tentunya. Karena apabila begitu mudah dijiplak, kemudian lebih mudah juga ini, ya tentu satu hari polisi sweeping, ya hilang. Minggu kemudian polisi berhenti sweeping, datang lagi. Ini sulitnya di situ memang kadang-kadang kita di Indonesia ini. Masalahnya apa tentu? Orang selalu bicara kesadaran, betul kesadaran. Tapi memang selama ada hubungannya juga dengan pendapatan. Pendapatan rendah, tentu orang ingin juga beli barang murah kan, tapi tentu ada juga di situ. Kita lihat Cina awalnya. Cina awalnya juga itu dikatakan di Cina dulu bukan copyright. Di Cina dikatakan right to copy kan. Ya, itu bahayanya. Jadi dan sekarang ada di Indonesia bukan copyright, right to copy. Nah, semua orang mengcopy seperti itu. Nah, karena itulah maka tentu pemerintah dalam hal ini dipimpin oleh Menteri Hukum dan HAM yang mempunyai kewenangan untuk menjaga hak itu, dan juga aparat hukum tentu akan kita minta akan lebih intensif menjaga itu. Tapi seperti saya katakan tadi, yang pertama karena dikatakan tadi bahwa sebagian besar pendapatan itu adalah bioskop, sama dengan penyanyi, keluhannya juga tidak pernah untung lagi jual CD karena gampang di copy, hanya untungnya kalau ada acara. Akibatnya salah satu bayaran
termahal di Indonesia ya penyanyi kalau ada acara, karena tidak bisa mendapat pendananya di tempat lain kan. Nah, jadi korbannya penonton juga jadinya yang dibayar itu kan. Jadi ini berputar-putar masalah ini untuk kita semua. Kesimpulan daripada itu adalah pertama, kita tentu banyak hal seperti digambarkan tadi. Bagaimana mutunya, tentu mutunya bisa kembali kepada ceritanya, senarionya, editingnya, sutradaranya, macam-macam lah. Itu urusan bawa saudara-saudara semua yang ngerti itu. Yang kedua, distribusinya. Ya kita tahu semua bahwa bioskop kita berkelompok-kelompok, dan kelompok-kelompok itu saling monopoli. Kelompok-kelompok itu tentu mungkin pada waktunya ya kita harus buka kesempatan untuk makin banyak kelompok supaya makin ada persaingan yang baik kan. Ya, persaingan yang baik. Kemarin digambarkan oleh Saudara Munaf tentang jumlah layar gitu kan. Ya, memang hubungannya persaingan lagi dengan teknologi yang lain. Persaingannya dengan TV, persaingannya dengan CD macam-macam. Teknologi lagi. Jadi teknologi dengan teknologi bersaing. Tapi memang jadinya kalau di Amerika tentu kita bisa nonton video di pay TV atau on-call-nya, apa namanya istilahnya, seperti itu. Nah, kalau kita, karena dia tidak mudah untuk mendapat secara murah di pinggir jalan. Ini memang di Indonesia dilema banyak. Gitu kan. Kalau kita sweeping terus pengusaha kecil, banyak lagi mengatakan, wah ini pemerintah menyusahkan orang kecil. Susah lagi kita juga kan. Apalagi kalau mendekat pilkada atau pemilu, jangan harap banyak sweeping. Gitu. Nah, ya kan? Dan harap tidak ada sweeping itu kalau mendapati pilkada itu. Nah, itu sulitnya di Indonesia ini. Jadi ya, namun ini juga terjadi di India kan. Tapi kenapa India bisa hidup? Ya sekali lagi, kalau apa yang kita ketahui, kultur nonton. Kultur nonton kita dulu ada, sekarang kecil kultur nonton. Mungkin karena kenapa? Tiba-tiba bioskop kita makin mewah. Coba di Jakarta, masih ada nggak bioskop yang tidak pakai AC? Tidak ada lagi kan? Semua mewah. Tarifnya berapa? 50.000, 100.000. Jadi jangan harap yang kecil bisa nonton. Karena tidak ada lagi yang kecil begitu bisa nonton. Maka ya cari kesempatan, beli CD 10.000, bisa nonton bareng-bareng, ya sudah. Jadi ini bukan hanya macam-macam masalahnya, mungkin nanti seminar ini mengurut masalahnya macam-macam. Nah, seperti tadi yang saya katakan, kalau semua bioskop mau dikasih mewah, siapa yang dibawa yang mana? Bioskop yang keramat saja atau apa masih ada? Tidak ada lagi kelihatannya kan. Dulu yang di Keramat aja yang bisa bayar orang. Coba. Tidak ada lagi bioskop di Keramat yang berjejer itu segala macam itu kan. Semua sekarang yang 50 ribuan. 50 ribuan artinya satu hari gajinya buruh habis hanya untuk nonton. Makanya gimana kan? Ya, susah. Kalau ingin hitung seperti gaya di India, tidak bisa. Gaya di India ya bioskop umumnya tersebar tapi murah gitu kan. Nah kita tidak ada yang mau investasi lagi bioskop murah di Indonesia. Jadi berbagai masalah memang dihadapi film Indonesia. Karena itu mungkin kita harus membuat konsep yang utuh sebenarnya. Konsep film bermutu, bagaimana orang menonton banyak, bagaimana kembali orang nontonnya. Masalahnya sulit ya begini, zaman dulu waktu kita muda kan, yang muda-muda tidak usah, kita zaman-zamannya ini software macam-macam ini kan. Datingnya selalu di bioskop kan tidak ada. Jadi kalau ajak nonton gitu ya,
berarti mau pacaran terus. Sekarang tidak ada orang, paling dia pergi di mall, di mana macam-macam. Mesti kalau itu kembali ke budaya-budaya itu lagi, sulitnya terlalu banyak SMS sekarang, terlalu banyak handphone. Jadi pacarannya lewat aja semacam. Dulu tidak ada, terpaksa kita nonton bioskop kan, gitu. Karena di bioskop itu gelap-gelap kan, gitu macam-macam. Sofian begitu, gitu kan. Jadi ini situasi buat teknologi berubah, budaya berubah, ya kita tidak bisa kembali. Sekarang bagaimana ke depan? Menurut saya yang pertama memang harus mutu. Kenapa film barat artinya masih kita nonton dengan ini? Karena ya kita ingin tontonan yang punya mutu, punya arti, punya terakhir baru kita tahu, oh begini. Kalau film kita banyak baru mulai 10 menit kita sudah tahu endingnya apa nanti ini kan. Nah, ya itu lagi masalah cerita lagi. Ya, jadi bermacam-macam lah. Jadi sekali lagi ini memang sangat penting kreativitas, kita tahu semuanya, dan kreatif itu dimanapun dihargai yang mahal, tapi memang sangat dipengaruhi oleh daya beli nasional kita, sangat tergantung kepada sistem distribusinya, menjaganya. Jadi artinya kalau kita ingin sekali lagi menjaga intellectual property right-nya film ini, memang bukan hanya menjaganya. Coba bikin film tidak bermutu, tidak perlu dijaga. Tidak akan ada yang mau curi juga itu kalau yang tidak bermutu. Sulitnya kalau bermutu ya nggak mau dicuri. Sekarang bagaimana caranya Pak Menteri ini kita yang bermutu yang curi? Kalau yang tidak bermutu tak usah dijaga, pasti tidak ada yang curi kan. Nah, jadi artinya adalah masih banyak pencurian berarti film kita sudah bermutu. Itu istilahnya aja. Karena tapi di Indonesia bukan hanya film Indonesia yang dicuri kan, film-film Hollywood juga, film Bollywood juga di copy semua kan. Jadi tapi tetap bisa jalan karena tadi hubungannya dengan bioskop. Nah, hubungannya bioskop yang mahal. Jadi memang harus ada tren lagi bioskop yang ditonton rakyat banyak, masyarakat banyak yang dapat memberikan nilai tambah. Karena Jakarta, di Makassar, semua filmnya, semua bioskopnya 50.000 bayarnya. Jadi bukan soal orang tidak mau nonton, tidak sanggup nonton gitu ya. Ya sekarang bagaimana film itu sanggup ditonton oleh orang, itu juga masalahnya. Jadi sekali lagi masalah ya ini memang bukan satu masalah, tapi inti pokoknya kreatif yang memberikan kita tontonan yang baik, yang bermutu, bukan hanya tuntunan. Nah, jadi kalau film tren sekarang tuntunan, ya tuntunan dan tontonan yang sama mutunya, sama baiknya. Di samping tadi tren-tren yang dipergunakan, tapi bagaimanapun tetap orang datang ke bioskop ingin pulang dengan senang. Walaupun juga ada yang bisa, kalau film India kan orang pulang sambil menangis, heran juga tuh orang. Dia bayar untuk menangis, itu seni juga, itu kreativitas juga, itu bagaimana orang senang dibawa menangis kan. Kita kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak bisa, lebih banyak tidak bisanya. Jadi ini memang mungkin perlu diteliti, orang Indonesia sukanya apa, kenapa gitu kan. Ada penelitian di India, kenapa orang India kan susah, jadi ingin apapun tetap menari, tetap gembira, walaupun dia sedih tetap menari, supaya karena di rumahnya jangan susah gitu kan. Kan di rumah susah, jangan di bioskop susah lagi gitu. Ya, itu kira-kira gitu ya. Jadi ya konseptualnya itu yang memang, kalau konseptualnya ikut-ikutan saja itu cepat habis. Orang film bikin setan-setatan, semua bikin film setan. Ya, lama-lama capek orang nonton setan, lain lagi gitu kan. Jadi itu kayak aja kita, kayak musim. Jadi itulah mudah-mudahan, saya takut nanti trennya apa tahun ini kayak baju aja hijau-hijau semuanya atau apa-apa gitu kan. Jadi harus tetap variasi yang betul, yang
memenuhi selera berbeda-beda di banyak orang, sehingga dapat dijaga. Namun demikian pastilah seperti tadi saya katakan, lingkarannya adalah untuk bermutu dibutuhkan lebih kreatif, tentu harus lebih mahal daripada yang tidak bermutu pasti, walaupun ada juga yang mahal tapi tidak bermutu. Untuk itu bagaimana bisa untung, kalau tidak untung tidak mungkin dia investasi, untung harus dijaga supaya jangan bocor, yang bocor ini adalah dari hukum. Jadi disitulah putarannya, dan mudah-mudahan kita semua baik daripada masyarakat perfilman juga tentu pemerintah, saya yakin tetap berusaha terus untuk menjalankan tugasnya untuk menjaga itu sebagainya. Sekali lagi terima kasih, dan dengan ini saya meresmikan seminar ini untuk dilaksanakan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk sambutan dari yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia. Dimohon dengan berkenan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Komunikasi dan Informatika, kemudian Kepala Badan Ekonomi Kreatif dan juga Ketua Umum Asosiasi Produser Film Indonesia untuk mendampingi Bapak Wakil Presiden untuk pemukulan gong. Kami persilahkan. Ya, baiklah, dengan demikian maka pembukaan seminar tentang proteksi dan monetisasi hak kekayaan intelektual untuk industri film di Indonesia resmi dibuka. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang berkesempatan dan juga menyempatkan untuk hadir membuka seminar kita di pagi hari ini. Selanjutnya Wakil Presiden Republik Indonesia berkenan untuk meninggalkan tempat acara, dan hadirin kami mohon untuk berdiri.